Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tis Atun Asri, NIM 404-18001. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Metafora Konseptual dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News Analisis Semantik Kognitif. Yang melatar belakangi penelitian saya bahwa bahasa sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan salah satu alat dari komunikasi. Bahasa itu biasa digunakan secara verbal maupun secara tulis. Bahasa secara tulis itu penggunaan bahasa biasanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Kegiatan membaca sendiri di Indonesia masih tergolong rendah. Kegiatan membaca misalnya membaca buku ataupun membaca surat kabar. Di dalam surat kabar biasanya terdapat informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk berita. Untuk menghasilkan sebuah berita yang baik, biasanya seorang jurnalis juga kerap kali menggunakan bahasa kiasan atau biasa juga disebut sebagai gaya bahasa majas itu menurut Surip dan Sinar 2020. Penggunaan gaya bahasa ini dibenarkan dalam menulis berita dengan catatan tidak berupa fakta atau informasi yang hendak disampaikan. Gaya bahasa yang sering digunakan oleh para jurnalis misalnya gaya bahasa metafora. Pada masa sekarang ini, metafora bukan hanya digunakan dalam karya tulis fiksi saja seperti novel, cerpen, puisi, ataupun lagu, melainkan juga pada karya tulis non-fiksi seperti artikel atau berita di dalam surat kabar. Penggunaan metafora dalam surat kabar ini bertujuan tadi untuk menarik minat pembaca. Contoh surat kabar yang menggunakan metafora dalam tulisannya yaitu surat kabar daring Pantura News. Ini yang mendasari saya menggunakan surat kabar daring Pantura News sebagai subjek penelitian. Selanjutnya untuk fokus penelitian saya merumuskan menjadi dua. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada metafora dalam surat kabar daring Pantura News rubrik Pesona Pantura, terutama berdasarkan jenis metafora pada teori konvekses. Kemudian yang kedua itu merumuskan citra metafora berdasarkan hasil temuan metafora konseptual yang terdapat dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana jenis metafora yang terdapat dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News. Yang kedua itu bagaimana citra metafora yang terdapat dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan jenis metafora yang terdapat dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News. Yang kedua itu mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan citra metafora yang terdapat dalam rubrik Pesona Pantura pada surat kabar daring Pantura News. Untuk manfaat penelitian sendiri itu yang pertama secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, membantu dalam kegiatan belajar mengajar mengenai penelitian bahasa, terutama pada analisis gaya bahasa terkhusus metafora. Yang secara praktisnya itu memberi pengetahuan dan pemahaman terutama mengenai gaya bahasa metafora pada surat kabar daring Pantura News. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami sebuah tulisan. Untuk selanjutnya pada bagian landasan teori dan kajian pustaka, karena tadi subjek penelitiannya berupa surat kabar, maka saya cantumkan mengenai surat kabar. Surat kabar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dan sebagainya. Surat kabar itu berfungsi sebagai media penyebar informasi kepada orang banyak. Informasi yang disebarkan berupa berita atau pengumuman resmi tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Surat kabar itu biasa diterbitkan secara periodik, misalnya harian ataupun mingguan. Kemudian itu ada bahasa dalam surat kabar. Bahasa surat kabar itu berkaitan juga dengan bahasa jurnalistik. Terdapat 6 ciri dari bahasa jurnalistik. Yang pertama itu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan menarik.
Maksud dari bahasa jurnalistik singkat yaitu bahasa yang digunakan dalam jurnalistik itu harus singkat atau tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele. Biasanya dalam satu kalimat itu memuat satu pokok pikiran dan dalam satu paragraf itu memuat satu pembahasan. Kemudian itu bahasa jurnalistik harus bersifat padat. Maksudnya apa? Dalam kalimatnya itu harus memuat semua informasi secara lengkap. Nah, untuk memenuhi hal tersebut perlu diperhatikan prinsip 5W dan 1H. Kemudian ciri yang ketiga yaitu sederhana. Nah, sederhana maksudnya bahasa jurnalistik itu biasanya memilih kalimat tunggal atau kalimat sederhana, menghindari penggunaan kalimat-kalimat majemuk yang panjang dan rumit. Nah, kemudian itu ciri yang keempat yaitu bahasanya bersifat lugas. Artinya bahasa jurnalistik itu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung sehingga menghindari bahasa yang berlebihan. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu bahasa jurnalistik juga harus menarik. Menarik di sini maksudnya bahwa bahasa yang digunakan harus bahasa yang berkembang di masyarakat atau masih hidup di masyarakat atau masih digunakan di dalam masyarakat. Nah, kemudian ciri yang terakhir yaitu jelas. Nah, jelas ini berkaitan dengan berita ya. Berita kan tadi menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, untuk itu perlu kejelasan di dalam berita sehingga pembaca mampu memahami informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya metafora konseptual. Nah, metafora menurut Poniman merupakan bentuk perbandingan yang tersirat atau dalam artian lain, metafora merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sesungguhnya atau dalam artian lain merupakan lukisan atau gambaran dari sesuatu yang digambarkan. Dalam pandangan linguistik kognitif, suatu konseptual domain akan dalam penelitian linguistik kognitif, metafora dapat diartikan sebagai pengertian suatu konseptual domain akan konseptual domain lain. Nah, Confesses menambahkan bahwa metafora konseptual dapat dipahami dengan membandingkan konseptual domain A dengan konseptual domain B, di mana konseptual domain A itu merupakan ranah sumber dan konseptual domain B merupakan target atau sasaran. Nah, selanjutnya jenis metafora. Nah, Confesses itu membagi metafora menjadi 4. Yang pertama metafora konvensional, yang kedua metafora berdasarkan fungsi kognitif, yang ketiga metafora alami, dan yang keempat metafora pada tingkat generalitas. Nah, metafora konseptual konvensional itu apa? Nah, metafora konvensional itu metafora yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari atau dalam artian lain, penggunaan metafora konvensional di masyarakat itu sudah tinggi, jadi dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya life is journey. Nah, hidup adalah perjalanan merupakan salah satu bentuk metafora yang sering kita temui di dalam kehidupan. Nah, kemudian ada metafora berdasarkan fungsi kognitif. Nah, Confesses itu membagi metafora berdasarkan fungsi kognitif menjadi 3. Yang pertama metafora struktural, yang kedua metafora ontologika, yang ketiga metafora orientasional. Nah, metafora struktural merupakan metafora fungsi kognitif menurut Confesses yang membuat pembaca itu memahami target B melalui struktur domain A. Nah, kemudian metafora ontologika dan terakhir metafora orientasional. Selanjutnya itu metafora alami. Nah, metafora alami biasa juga disebut sebagai image skema. Nah, selanjutnya itu metafora pada tingkat generalitas. Selanjutnya ada skema citra. Nah, di sini saya menggunakan skema citra menurut Said 2003. Skema citra menurut Said adalah struktur makna yang didapat dari pengalaman yang dihasilkan dari bagaimana tubuh berinteraksi dengan manusia. Nah, skema citra itu menurut Said itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu skema ruang, yang kedua skema perjalanan, yang ketiga skema kekuatan. Nah, skema ruang itu apa? Skema ruang merupakan skema yang didasarkan pada tubuh manusia ketika berada di dalam sebuah ruangan atau sebuah wadah. Misalnya,
Misalnya pada kata saat itu dia sudah masuk di dalam hatiku. Nah, hati itu diibaratkan sebagai suatu ruang. Nah, kemudian skema perjalanan. Nah, skema perjalanan itu merupakan skema yang sesuatu yang hal memiliki titik awal dan titik akhir, di mana skema perjalanan itu menggambarkan bahwa pengalaman dalam kehidupan sehari-hari memiliki hal yang di awal dan yang di akhir. Nah, kemudian yang ketiga itu skema kekuatan. Skema kekuatan merupakan konsep kekuatan yang berdasarkan karena adanya sebuah penghalang. Nah, di penghalang ini biasanya membuat seseorang berpikir untuk mengakhiri perjalanannya atau tidak melanjutkan perjalanannya atau mencari jalan lain. Contohnya kata hatinya terbakar karena semangat. Contoh tersebut menggambarkan manusia yang sedang bersemangat sehingga hatinya merasa begitu bergejolak dan siap menghadapi penghalang apapun yang dapat menghambat tujuannya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk penelitian yang relevan. Terdapat 5 penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Surip dan Sina 2020 dengan judul Metafora Konseptual Teks Berita Pilkupsu pada Harian Waspada dan Analisa. Yang kedua itu Haula dan Nur pada 2019 dengan judul Konseptualisasi Metafora dalam rubrik Opini Kompas Kajian Semantik Kognitif. Dan yang ketiga itu Aulia dan Nur pada tahun 2020 dengan judul Metafora Konseptual dalam rubrik Unak Ane Kahuripan Majalah Online Mangle Analisis Semantik Kognitif. Dan yang keempat itu ada penelitian yang dilakukan Antari pada tahun 2020 dengan judul Konseptualisasi Metafora Berunsur Kepala Manusia pada Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan Lira dan kawan-kawannya pada tahun 2016 dengan judul Citra Hati dalam Metafora Orientasional dalam Bahasa Sunda. Nah, selanjutnya untuk kerangka berpikir. Nah, tadi kan menganalisis, jadi sebelum itu menganalisis surat kabar daring Pantura News itu berfokus pada rubrik pesona Pantura. Kemudian mengidentifikasi masalah apa yang akan disampaikan dalam penelitian. Nah, saya rumuskan yaitu gaya bahasa berupa metafora konseptual yang berdasarkan pada teori konvekses pada rubrik pesona Pantura surat kabar daring Pantura News. Kemudian juga saya menganalisis mengenai citra metafora konseptual pada rubrik pesona Pantura surat kabar daring Pantura News. Setelah hasil ditemukan, kemudian disimpulkan. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan subjek penelitiannya berupa surat kabar daring Pantura News rubrik pesona Pantura. Nah, untuk objek penelitiannya itu terbagi dua yaitu metafora konseptual dalam rubrik pesona Pantura dan skema citra yang tergambar pada metafora konseptual yang ditemukan. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik baca dan catat, di mana pertama membaca isi artikel dalam rubrik pesona Pantura, kemudian mencatat metafora konseptual yang ditemukan dalam artikel atau berita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk instrumen penelitiannya berupa peneliti itu sendiri atau human instrument sebagai pelaku seluruh kegiatan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan validitas semantik dan reliabilitas intrarater. Validitas semantik merupakan teknik validitas dengan cara membaca secara berulang-ulang teks berita dalam rubrik pesona Pantura untuk menemukan data yang valid. Nah, kemudian untuk reliabilitas intrarater itu dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis setiap teks berita yang termuat dalam rubrik pesona Pantura yang mengandung metafora konseptual. Nah, selanjutnya untuk analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan pendapat menurut Mills dan Huberman yang mengandung 3 alur. Yang pertama itu reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, terima kasih.
Seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.